Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan 8 strategi dalam berkomunikasi dengan anak tunanetra. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini kami akan menjelaskan definisi dari tunanetra. Tunanetra itu sendiri adalah istilah dari seseorang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan atau hilangnya penglihatan secara total atau sebagian. Nah, orang yang memiliki tunanetra atau mengalami hal tunanetra tersebut, mereka memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang melakukan atau membutuhkan penglihatan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan hal ini terjadi karena penyakit, kecelakaan, atau bawaan sejak lahir. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pertama dalam berkomunikasi dengan orang yang tunanetra. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan deskriptif. Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang tunanetra, perlu memperhatikan bahasa yang jelas dan juga deskriptif, atau perlu menjelaskan apa yang sedang terjadi ketika kita sedang berbicara dengan orang yang tunanetra, sehingga dia dapat mengerti apa yang sedang terjadi dan apa juga yang sedang kita bicarakan bersama orang yang tunanetra. Jadi baik, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang tunanetra dengan menggunakan bahasa yang jelas. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, "Salam kakak, apakah saya mengganggu waktu kakak? Saya bisa berbicara dengan kakak sebentar." Yang kedua, "Apakah kakak membutuhkan bantuan yang bisa saya bantu?" Kedua yaitu kenali kebutuhan individu. Setiap orang tunanetra memiliki kebutuhan dan pilihan berkomunikasi yang berbeda. Beberapa mungkin mengandalkan bahasa isyarat atau komunikasi tulisan, sementara yang lain menggunakan alat bantu atau teknologi khusus. Penting bagi kita untuk mengetahui cara terbaik berkomunikasi dengan individu tersebut dan menghormati preferensinya. Bagian ketiga, gunakan petunjuk verbal. Selama berkomunikasi, gunakan petunjuk verbal untuk memberikan informasi tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya, beritahu mereka jika ada orang lain yang ikut dalam percakapan atau jika ada objek yang harus diperhatikan. Petunjuk verbal untuk tunanetra harus jelas, singkat, dan spesifik. Berikut adalah contoh petunjuk verbal yang dapat digunakan. Silakan berjalan 5 langkah, lalu belok kiri. Hati-hati, ada tangga menurun di depan. Berhenti sejenak, ada orang di depan Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu berikan waktu yang cukup untuk merespon. Nah, orang tunanetra mungkin memerlukan waktu yang cukup untuk memproses informasi dan merespon. Bersabarlah dan berikan mereka waktu yang cukup untuk mereka merespon atau merumuskan tanggapan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu melibatkan semua indera dalam komunikasi. Nah, berkomunikasi dengan orang tunanetra bukan hanya tentang kata-kata, tetapi melibatkan juga semua elemen-elemen lain seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Hal ini dapat membantu mengekspresikan emosi dan konteks komunikasi dengan lebih baik. 3. Baik, di sini ada 2 contoh dalam melibatkan semua indera dalam komunikasi. Yang pertama, penglihatan. Mengamati bahasa dan ekspresi wajah lawan bicara, menggunakan syarat visual seperti menunjuk tema. Yang kedua, pendengaran, menggunakan suara yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang keenam, yaitu kontak fisik yang wajar. Di sini kontak fisik yang wajar seperti sentuhan ringan di lengan atau bahu dapat membantu membangun kepercayaan dan memfasilitasi komunikasi dengan orang tunanetra.
Dan pastikan untuk selalu minta izin sebelum menyentuh mereka, karena setiap individu memiliki batasan dan preferensi pribadi. Contohnya seperti memegang tangan dengan memeluk. 7. Hindari stereotip dan prasangka. Jangan menganggap bahwa orang tunanetra memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman atau kemampuan. Contohnya menggunakan cara berkomunikasi dengan sikap terbuka, hormat dan tanpa prasangka. Misalnya menggunakan bahasa yang tepat dan hindari kata-kata yang berhubungan dengan penglihatan atau pandangan seperti melihat, tetapi menggunakan deskripsi yang lebih netral atau indera lainnya seperti mendengar, merasakan atau mendapatkan informasi. Yang kedua, memberikan bantuan dengan hormat, contohnya tanyakan apakah mereka ingin bantuan menyeberangi jalan atau menemukan lokasi tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang ke-8, yaitu dukungan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang berguna dalam berkomunikasi dengan orang tunanetra. Misalnya ada aplikasi dan perangkat yang dapat mengubah teks menjadi suara atau mengenali suara menjadi teks. Manfaatkan teknologi ini untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Contoh dukungan teknologi yaitu huruf Braille adalah sistem penulisan laba. Sistem ini memungkinkan tunanetra untuk membaca dan menulis. Berikut adalah contoh dari huruf Braille. Huruf A diawali oleh titik ditinggikan di posisi pertama. Huruf B diawali oleh titik ditinggikan di posisi pertama dan kedua. Huruf C diawali oleh titik tinggikan di posisi pertama dan keempat. Baik, kesimpulan dari materi kami ialah tunanetra menekankan pentingnya memahami dan menghormati kebutuhan serta pengalaman individu yang mengalami kehilangan penglihatan dalam berinteraksi dengan orang yang tunanetra harus berkomunikasi dengan jelas, ramah dan empati. Itu dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka yang tunanetra. Kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Konsentrasi, siap. Maju 1 langkah, mundur 1 langkah, kanan, kiri,